Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan sehat semua dan masih semangat untuk mengikuti pembelajaran di pagi hari ini. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih bisa melaksanakan aktivitas pembelajaran walaupun dalam kondisi pandemi dan kita tidak bisa melaksanakan tatap muka secara langsung. Anak-anakku sekalian, mengawali aktivitas pada pagi hari ini, silakan anak-anak berdoa dulu. Semoga diberikan kelancaran dan diberikan kemudahan dalam menyerap ilmu yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Anak-anakku sekalian, pada video kali ini kita akan membahas materi tentang termokimia. Kita simak dulu PPT-nya. Termokimia itu istilah yang mungkin sudah tidak asing lagi bagi anak-anak. Apa itu termo? Mungkin anak sudah pernah menggunakan alat yang namanya termometer. Jadi di rumah biasanya punya termometer dan digunakan sewaktu-waktu kalau kita membutuhkan, misalnya ingin mengecek suhu badan. Berarti termo itu hubungannya sama panas atau kalor. Sedangkan kimia berarti ada hubungannya sama reaksi kimia. Jadi termokimia itu adalah panas atau kalor yang nanti menyertai suatu reaksi kimia. Anak-anakku sekalian, kompetensi dasar yang akan kita pelajari, yang pertama adalah menjelaskan konsep perubahan entalpi reaksi pada tekanan tetap dalam persamaan termokimia. Yang kedua, menyimpulkan hasil analisis data percobaan termokimia pada tekanan tetap. Adapun tujuan pembelajaran pada materi ini, yang pertama adalah mengidentifikasi mana-mana reaksi yang membutuhkan kalor dan mana-mana reaksi yang melepas kalor. Yang kedua, bisa menjelaskan pengertian energi, sistem, lingkungan, dan entalpi. Yang ketiga, menjelaskan tentang perubahan entalpi. Macam-macam perubahan entalpi, dan bisa menuliskan reaksi kimia, reaksi pembentukan, penguraian, dan pembakaran. Sebelum kita masuk ke materi termokimia, alangkah baiknya anak-anak menyimak video yang ada, gambar video yang ada di sini. Coba anak-anak bisa mengamati. Itu adalah suatu reaksi kimia yang ada hubungannya sama panas atau kalor. Jadi reaksi yang begitu dahsyat dengan melihat percikan-percikan yang ada di dalam wadah itu, anak-anak bisa mengamati secara seksama. Ini kira-kira reaksi ini membutuhkan kalor apa melepaskan kalor. Gambarnya sebelum direaksikan, ini adalah apa, anak-anak? Kalau dilihat itu adalah suatu batu kapur atau istilahnya yang umum itu gamping ya, kalau tahu. Gamping direaksikan sama ini, air yang ada di dalam wadah, hasilnya seperti tadi, keluar gelembung-gelembung yang memercik dan sangat panas, seperti yang di video tadi. Dengan melihat adanya panas atau kalor yang dilepas atau yang dikeluarkan dari reaksi tadi, ini nanti ada hubungannya sama materi tentang termokimia, yaitu reaksi yang melepas panas atau kalor, yang istilahnya nanti eksoterm, sama reaksi yang menyerap atau menerima kalor, istilahnya adalah endoterm. Kita mulai dari bagian ini dulu.
nanti yang dipelajari di termo, energi, entalpi, kalor pembakaran, sama perubahan entalpinya. Kita harus bisa mendefinisikan dulu apa itu termokimia. Ternyata termokimia itu adalah cabang dari ilmu yang mempelajari kalor atau panas, kalor reaksi, dan merupakan salah satu bagian dari pembahasan dalam termodinamika. Jadi termodinamika itu membahas antara kalor reaksi yang ada hubungannya sama reaksi kimia. Jadi cabang dari ilmu kimia yang mempelajari tentang kalor reaksi yang menyertai suatu reaksi kimia, itu namanya termokimia. Lalu apa itu energi? Apakah sama dengan kalor atau panas? Ternyata dalam pelajaran fisika pun kita juga sudah mempelajari tentang energi. Energi adalah sesuatu yang dimiliki oleh materi. Jadi semua benda, semua materi yang ada di sekitar kita ini, semuanya memiliki energi. Atau disebut dengan kapasitas. Energi yang dimiliki oleh suatu materi itu merupakan energi kinetiknya ditambah dengan energi potensialnya. Dan energi yang dimiliki oleh tiap-tiap materi atau benda itu tidak sama. Jadi antara benda yang satu dengan yang lain, sama dengan kalian, anak-anakku sekalian, apakah punya energi? Tentunya mesti punya. Apakah sama antara si A sama si B? Tentunya beda. Jadi energi yang dimiliki oleh materi itu keseluruhan dari kinetik sama potensialnya. Dan tiap-tiap materi memiliki energi atau besarnya energi yang berbeda-beda. Lalu apa itu entalpi atau disimbolkan dengan H? Jadi ada energi, ada entalpi, dan nanti ada perubahan entalpi. Entalpi ini simbolnya H, yaitu merupakan besaran yang menyatakan jumlah energi. Jadi H itu adalah jumlah energinya. Dan ternyata H ini juga sama, tergantung pada jumlah zat. Sehingga Anda perlu memahami dulu, apa itu hukum kekekalan energi. Harus bisa membedakan apa itu sistem, apa itu lingkungan. Sehingga nanti terakhir bisa menjawab apa itu reaksi eksoterm dan apa itu reaksi endoterm. Dari hukum kekekalan energi, di fisika itu sudah ada ya, di mana energi itu tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan. Hanya bisa dirubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Itu namanya azas kekekalan energi atau hukum kekekalan energi. Dirumuskan apa untuk hukum kekekalan energi ini? Ternyata disimbolkan Q-nya, kalornya yang ditambah kerja itu hasilnya adalah merupakan delta U, perubahan energi dalam. Lalu apa itu sistem dan apa itu lingkungan? Kita bahas dari sistemnya dulu. Sistem merupakan bagian alam semesta yang sedang kita bicarakan. Jadi sistem itu merupakan fokusnya ya. Sedangkan yang ada di luar sistem itu disebut dengan lingkungan. Kita lihat contoh berikut ini. Ini ada sebuah gelas, di mana di dalamnya ada larutan gula. Dan ini ada alat yang mungkin sudah sering kalian lihat, yaitu namanya termometer. Untuk mengukur apa? Perubahan suhunya. Jadi termometer itu untuk mengukur suhunya. Di sini air dimasukkan, suhu awal berapa, kemudian setelah dimasukkan larutan misalnya gula atau garam, nanti suhunya diukur lagi, ternyata skala dari termometer ini menunjukkan perubahan, ada kenaikan. Jadi suhu awal lebih rendah dibanding suhu akhir. Jadi nanti setelah kita pelajari tentang sistem sama lingkungan, ternyata ada istilah adiabatik. Jadi di sekitar
lingkungan, ini ada perpindahan kalor ya dari sistem ke lingkungan. Dan nanti ada sebaliknya perpindahan kalor dari lingkungan ke sistem. Yang perpindahan dari sistem ke lingkungan itu dikatakan melepas. Kalau melepas itu namanya exo. Contohnya exo ya tadi, gamping yang bereaksi sama air yang begitu kelihatan gelembung-gelembung gasnya, itu menandakan kalau dia melepas kalor lingkungan. Sedangkan nanti sebaliknya, misalnya reaksinya menyerap, berarti ada perpindahan dari kalor dari lingkungannya masuk ke sistem. Contohnya apa? Kalau tadi eksoterm itu contohnya gamping yang dimasukkan ke air menghasilkan panas. Ini bisa kalian coba di rumah ya. Kalau kalian punya pupuk urea atau istilahnya mes ya, kalau di pertanian itu yang warnanya putih, itu coba kamu ambil sedikit terus dimasukkan ke air, terus kamu celupkan ke dalam larutan tadi, nanti akan terasa dingin atau menyerap. Jadi itu tadi ada perpindahan kalor dari lingkungan dimasukkan ke sistem, makanya tambah dingin bukan tambah panas. Lalu sistem bisa dibedakan ketiga ini. Terbuka, seperti contoh yang gambar pertama. Ini ada larutan yang dimasukkan ke dalam suatu wadah tanpa tutup. Yang kedua namanya sistem tertutup, berarti ada pembatas atau tutupnya ini tadi. Sama-sama larutannya tapi diberi tutup. Yang terakhir ini adalah gambar larutan yang terisolasi. Ini adalah larutan yang dimasukkan ke dalam termos. Terjadi pertukaran kalau dalam sistem terbuka, materi dengan energi dengan lingkungan. Materi sama energinya dengan lingkungan, itu terjadi pertukaran. Tapi kalau tertutup, terjadi pertukaran energi, tetapi tidak mengalami pertukaran materi dengan lingkungan. Dan kalau terisolasi, tidak bisa mengalami pertukaran materi dan energi dengan lingkungan. Jadi dua-duanya tidak bisa mengalami pertukaran. Berikutnya gambaran sistem sama lingkungan nanti menghasilkan reaksi ekso sama endo dengan melihat gambar berikut ini. Sistem, jadi yang ada di dalam ini, kemudian di luarnya ini namanya lingkungan, arah panah keluar, berarti ada kalor yang berpindah dari sistem dibuang ke lingkungan. Sedangkan sebaliknya, kalau arah panahnya seperti ini, berarti ada kalor yang dari lingkungan masuk ke dalam sistem. Yang dibuang kalornya ke lingkungan itu namanya exo. Dan nanti hasil deltanya adalah negatif. Sedangkan yang diserap dari lingkungan ke sistem itu namanya endo. Nanti harga deltanya bertanda positif. Jadi kalau nanti ada kode atau simbol delta H negatif, itu tandanya melepas. Kalau ada simbol delta H negatif, positif ya maksudnya, kalau positif itu berarti menyerap. Lalu gimana besarnya energi antara produk, hasil, sama reaksi atau reaktan? Kalau reaksinya endo, ternyata melihat gambar seperti ini, berarti H itu entalpi ya, entalpi dari produknya itu lebih tinggi dibanding entalpi dari reaksi atau reaktan. Dan nanti hasilnya bisa positif, lebih besar 0. Tapi sebaliknya, kalau yang reaktannya reaktan lebih besar dibanding H produk, nanti dihitung delta H-nya menghasilkan lebih kecil 0, berarti negatif. Nama reaksinya adalah eksoterm. Jadi menghitungnya nanti pakai rumus delta H sama dengan H produk dikurangi H reaktan. Nanti kita hitung di soal belakang. Sekarang kita mengenal macam-macam persamaan termokimia. Ini contoh yang ke-1 ini adalah contoh delta H, penulisan delta H pembentukan 1 mol air H2O. Ternyata
direaksikan antara gas hidrogen sama gas oksigen yang menghasilkan 1 mol air, deltanya negatif. Nah, tanda negatif inilah yang tadi di depan dikatakan bahwa reaksi pembentukan air melepas kalor, bukan menyerap, karena ini negatif. Sebesar berapa? Bukan sebesar min, tapi melepas kalor sebesar 286 kilojoule. Kalau 1 mol air saja sekian yang dilepas, berapa kalau 2 mol air? Ini reaksi yang pertama kan koefisiennya 1 mol H2O. Yang bawah reaksi yang kedua adalah 2 mol H2O, berarti 2 kalinya dari reaksi yang atas. Hasilnya berarti kalau 2 mol, pembentukan 2 mol air akan melepas kalor sebesar 572 kilojoule. Sedangkan reaksi kebalikannya namanya reaksi penguraian. Kalau penguraian itu H2O-nya di depan, hidrogen sama oksigennya di belakang. Kalau pembentukannya negatif, tentunya penguraiannya adalah positif karena reaksinya adalah berlawanan. Itu adalah contoh reaksi termokimia. Anak-anak sekalian, dari pertemuan kali ini kita sudah membahas masalah exo-endo. Jadi bisa kita simpulkan untuk pertemuan kali ini bahwa sebenarnya yang dibahas dalam termokimia itu adalah hubungannya sama eksoterm sama endoterm. Untuk lebih bisa memahami lagi dari ekso sama endo sama penulisan reaksi termokimia, silakan anak-anak untuk membuka link berikut ini nanti untuk mengerjakan LKPD-nya. Anak-anakku sekalian, tampilan daripada LKPD yang ada di link tadi adalah sebagai berikut, jadi nanti bisa dikerjakan berkelompok. Yang dikerjakan sesuai dengan tujuannya itu tadi, kita harus bisa menuliskan persamaan termokimia mulai dari pembentukan yang disimbolkan delta HF, penguraian, F itu dari kalimat formation atau pembentukan, sedangkan simbol D dekomposisi berarti penguraian, dan simbol T combustion berarti pembakaran. Jadi anak-anak harus bisa berlatih menuliskan persamaan reaksi termokimia antara ketiga ini. Ini sudah ada tabelnya, anak-anak disuruh melengkapi tabel ini dan menyebutkan jenis reaksinya. Setelah mengerjakan ini, mengerjakan LK ini, anak-anak bisa menarik suatu kesimpulan. Jadi kesimpulannya apa dari yang sudah dikerjakan tadi? Anak-anak bisa melihat PPT kembali kalau memang ada kesulitan dalam mengerjakan ini, atau bisa melihat referensi yang lain di buku paket atau buku referensi yang dipunyai yang lain. Bisa juga berdiskusi sama temannya, dan bisa bertanya langsung kepada Bu Listin kalau memang kurang jelas. Setelah mengerjakan, hasilnya bisa dikirim ke Google Classroom ya. Anak-anak selamat mengerjakan, semoga sukses. Dan apa yang kita pelajari pada pertemuan kali ini, semoga anak-anak bisa menambah ilmunya ya. Mudah-mudahan bisa menyerap dengan sempurna dan bisa menganalisa apa yang ada di dalam termokimia. Saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Sampai di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.